Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nida Nur Hidayati. Di sini saya akan menerangkan materi pembelajaran sejarah yang judulnya mengenai manusia dan sejarah. Unit kerja saya di SMA Negeri 1 Wanayasa. Nah, ini materi yang akan kita bahas mengenai manusia dan sejarah. Pengertian sejarah. Sejarah sendiri berasal dari bahasa Arab, yaitu syajaratun, yang berarti pohon atau keturunan. Pengertian sejarah adalah suatu ilmu pengetahuan yang mempelajari segala peristiwa atau kejadian yang telah terjadi pada masa lampau dalam kehidupan umat manusia. Unsur dasar suatu peristiwa sejarah ada manusia sebagai pelaku peristiwa sejarah, ada waktu, yaitu tentang kapan terjadinya peristiwa sejarah, dan ruang, yaitu tempat terjadinya suatu peristiwa sejarah. Nah, peran manusia dalam sejarah itu bisa multi peran. Ada manusia sebagai objek utama dan penggerak dalam sejarah. Ada sejarah yang hanya dimiliki oleh manusia. Lingkungan alam mempengaruhi sejarah manusia namun tidak menggerakkan sejarah manusia. Jadi manusia ini sebagai makhluk individu dan makhluk sosial itu sangat berperan dalam sejarah, baik sebagai objek maupun subjek sejarah. Konsep waktu dalam sejarah itu ada 3. Kita bahas menurut KBBI dulu. Waktu menurut KBBI adalah seluruh rangkaian saat ketika proses pembuatan atau keadaan berada atau berlangsung. Waktu dapat berupa detik, menit, jam, hari, bulan, tahun, tanggal, dan lain-lain. Waktu merupakan salah satu konsep dasar sejarah. Nah, konsep waktu dalam sejarah ada 3, yaitu masa lalu, masa sekarang, dan masa yang akan datang. Ada juga periodisasi. Periodisasi adalah pembabakan waktu dalam sejarah, tujuannya untuk mempermudah pemahaman sejarah. Nah, ini contoh periodisasi sejarah Indonesia. Ada masa praaksara, masa Hindu-Buddha, masa Islam, masa kolonialisme Barat, masa pendudukan Jepang, masa kemerdekaan yang berlaku sampai sekarang. Ini hanya contoh dari satu periodisasi sejarah Indonesia. Nah, ada keterkaitan antara waktu dan pembabakan sejarah, yaitu diklasifikasikan agar mudah dipahami. Ini ada konsep ruang dalam sejarah, yaitu tempat terjadinya sebuah peristiwa. Adanya ruang memungkinkan orang membuat kategori peristiwa sejarah berdasarkan tempat. Ada sejarah lokal, sejarah daerah, sejarah nasional, sejarah wilayah, sejarah kawasan, sejarah dunia. Ini contoh konsep ruang dan waktu dalam sejarah. Nah, contohnya kan diterangkan tentang kemerdekaan. Nanti siswa ditanyakan ruangnya mana, waktunya seperti apa. Nah, ini konsep kausalitas dalam sejarah. Jadi, sebuah peristiwa sejarah itu tidak akan lepas dari yang namanya sebab akibat. Dan sebab akibat ini berkontinuitas, saling terhubung satu sama lain. Peristiwa ini disebabkan peristiwa ini mengakibatkan peristiwa yang lain, dan akibat peristiwa yang lain menyebabkan peristiwa yang lain lagi, seperti itu. Nah, ini konsep kausalitas, contohnya tentang keruntuhan Majapahit. Jadi ada beberapa sebab akibat yang berkesinambungan satu sama lain. Ini contoh tadi ya, kausalitas dalam sejarah. Nah, ini evaluasi yang akan diberikan kepada siswa. Ya, terima kasih penyampaian materi untuk pelaporan IKI dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.